lingkungan rumahku. Makhluk hidup terdiri atas hewan dan tumbuhan. Tumbuhan memiliki bagian-bagian yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan biji yang mempunyai masing-masing fungsi. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang. Batang dapat bersifat keras tumbuhan dikotil, dan lunak tumbuhan monokotil. 1. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. A. Daun pada tumbuhan. 1. Bentuk daun. Ada berbagai macam bentuk daun. Bentuk daun dipengaruhi bentuk susunan tulang daun. Bentuk susunan tulang daun meliputi A. Tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip-sirip ikan. Tulang daun menyirip dapat kita amati pada berbagai tumbuhan, misalnya jambu, nangka, alpukat, dan mangga. B. Tulang daun menjari. Tulang daun menjari berbentuk seperti susunan jari-jari tangan. Tumbuhan yang memiliki tulang daun menjari, misalnya singkong, pepaya, dan jarak. C. Tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis lengkung. Ujungnya terlihat menyatu, misalnya eceng gondok dan gadung. D. Tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Tiap-tiap ujung tulang menyatu, misalnya pada rumput dan padi. B. Kegunaan daun bagi tumbuhan. Daun mempunyai kegunaan sebagai tempat untuk membuat makanan. Daun juga berfungsi sebagai alat pernapasan tumbuhan dan tempat penguapan. Proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dilakukan daun pada kloroplas. Kloroplas mengandung klorofil atau zat hijau daun. 2. Batang pada tumbuhan. Organ batang menyebabkan tumbuhan bisa berdiri tegak sekaligus sebagai penopang. Tumbuhan memiliki 3 jenis batang, yaitu batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Masing-masing jenis batang tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Batang basah. Tumbuhan batang basah memiliki batang yang lunak dan berair, misalnya bayam. B. Batang berkayu. Tumbuhan yang batangnya berkayu mempunyai kambium. Kambium dapat tumbuh ke arah luar membentuk kulit dan ke arah dalam membentuk kayu. Akibat pertumbuhan ini batang menjadi besar. Contoh tumbuhan berkambium adalah jambu, rambutan, dan mahoni. B. Batang rumput. Tumbuhan yang batangnya rumput mempunyai ruas-ruas yang nyata dan sering berongga pada batangnya. Contoh pada padi dan rumput-rumputan. Kegunaan batang bagi tumbuhan antara lain. Batang berguna sebagai pengangkut, penopang, dan penyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Batang berguna sebagai pengangkut atau alat transportasi tumbuhan. Batang mengangkut zat hara dan air dari akar ke daun. Zat makanan yang diproduksi daun juga diedarkan batang ke bagian lainnya. 3. Akar pada tumbuhan. Akar terdiri dari beberapa bagian, yaitu rambut akar atau bulu akar, dan tudung akar. Rambut akar berfungsi sebagai jalan masuk air dan zat hara dari tanah ke tumbuhan. Tudung akar berfungsi melindungi akar saat menembus tanah. A. Jenis-jenis akar. Menurut bentuknya, akar pada tumbuhan ada 2 jenis, yaitu 1. Akar serabut. Akar serabut berbentuk seperti serabut. Bagian ujung dan pangkal akar berukuran hampir sama besar. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu, monokotil, misalnya jagung, padi, dan tebu. 2. Akar tunggang. Akar tunggang memiliki akar pokok. Akar pokok bercabang-cabang menjadi bagian akar yang lebih kecil. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping 2, dikotil, misalnya jeruk dan kacang-kacangan. Pada tumbuhan tertentu juga terdapat akar-akar khusus. 1. Akar gantung. Akar ini tumbuh di bagian batang tumbuhan di atas tanah. Akar tersebut menggantung di udara, tumbuh ke arah tanah. Misalnya akar pohon beringin. 2. Akar pelekat. Akar ini tumbuh di sepanjang batang. Akar tersebut berguna untuk menempel pada kayu, tumbuhan lain, atau tembok. Misalnya akar lada dan sirih. 3. Akar tunjang. Akar ini tumbuh dari bagian bawah akar ke segala arah. Akar tersebut seakan-akan menunjang batang agar tidak rebah. Misalnya akar pohon bakau dan pandan. 4. Akar napas. Akar napas tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau air. Akar napas banyak memiliki celah atau jalan masuk udara. Misalnya akar pohon kayu api. B. Kegunaan akar bagi tumbuhan. Akar berguna untuk menyerap air dan zat hara, memperkokoh tumbuhan, serta menjadi alat pernapasan. Selain itu,
Pada tumbuhan tertentu akar juga digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. 4. Bunga pada tumbuhan. Bunga tersusun atas beberapa bagian. Bunga yang lengkap memiliki bagian-bagian, yaitu A. Tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan penghubung bunga dengan batang. Bentuk pangkal tangkai bunga agak membesar. Bagian tangkai bunga yang membesar ini merupakan dasar bunga. B. Kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang melindungi bunga saat belum mekar. Kelopak bunga biasanya berwarna hijau. C. Mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga. Mahkota bunga memiliki bentuk dan warna yang beraneka ragam. Saat masih kuncup, mahkota bunga dibungkus oleh kelopak bunga. D. Benang sari dan putik. Dalam mahkota bunga terdapat benang sari yang merupakan alat kelamin jantan bunga. Bagian tengah bunga terdapat putik sebagai alat kelamin betina bunga. 5. Buah dan biji. Buah tersusun atas tangkai, kulit, daging, dan biji. A. Tangkai buah menghubungkan buah dengan batang. B. Kulit merupakan lapisan paling luar dan berfungsi membungkus daging buah. C. Daging buah adalah bagian buah yang biasanya dapat kita makan. D. Biji biasanya terdapat di tengah-tengah buah. Keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Salah satu cara menggolongkan hewan adalah berdasarkan jenis makanannya. Untuk lebih jelasnya marilah kita pelajari pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. 1. Makanan hewan. Hewan memiliki makanan yang bermacam-macam. Pada umumnya hewan memakan tumbuhan atau hewan lain. Ada beberapa hewan yang memakan tumbuhan sekaligus hewan lain. 2. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. A. Herbivora. Herbivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan. B. Karnivora. Karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging atau pemakan hewan lain. Mamalia pemakan daging memiliki gigi taring yang tajam untuk mengunyah atau merobek makanan. C. Omnivora. Omnivora adalah hewan yang memakan tumbuhan dan juga memakan hewan lain.